Oke, kita mulai ya. Kali ini, kita akan membongkar sesuatu yang terasa sangat personal, tapi sebenarnya punya dampak sosial yang besar banget. Hubungan antara kekuasaan dan kecepatan di kehidupan digital kita. Pasti pernah kan? Rasanya tuh kayak kita lagi lari di atas treadmill yang kecepatannya nambah terus, tapi anehnya, kita nggak kemana-mana. Nah, kalau Anda merasa begitu, tenang, Anda nggak sendirian. Dan di pembahasan kali ini kita akan mengungkap kenapa perasaan ini tuh bukan cuma imajinasi, tapi sebuah realitas sosial yang memang dirancang seperti itu. Oke, kita langsung ke inti persoalannya. Kutipan ini adalah kuncinya. Ini maksudnya bukan soal lari beneran ya, tapi soal kemampuan untuk mengontrol waktu. Bisa mempercepat, bisa memperlambat, atau bahkan bisa bikin waktu orang lain berhenti adalah salah satu ciri utama dari kekuasaan itu sendiri. Jadi pengalaman kita soal waktu itu ternyata nggak sama rata. Terus, apa sih yang bikin kita semua kayak didorong buat bergerak makin cepat dan lebih cepat lagi? Jawabannya tuh bukan cuma karena ada teknologi baru. Ada sebuah mesin tersembunyi yang terus bekerja di belakang layar masyarakat modern kita. Konsep kuncinya disebut stabilisasi dinamis. Kedengarannya emang agak ribet ya, tapi idenya simpel banget kok. Coba deh bayangin Anda lagi naik sepeda. Biar sepedanya tetap seimbang dan gak jatuh, Anda harus terus mengayuhkan. Nah, masyarakat modern kita itu persis kayak gitu. Supaya nggak ambruk, baik secara ekonomi maupun sosial, ia harus terus tumbuh, terus berinovasi, dan terus berakselerasi. Berhenti berarti jatuh. Gini nih cara kerjanya, simpelnya. Pertama, biar semua sistem sosial kita, dari pasar sampai layanan publik tetap stabil, kita butuh yang namanya pertumbuhan. Kedua, pertumbuhan itu sendiri butuh inovasi dan percepatan yang nggak ada hentinya. Dan ini nih bagian yang paling penting. Semua percepatan ini ternyata bukan bikin kita lebih maju, tapi cuma memungkinkan kita buat tetap di tempat. Kita harus lari lebih cepat, hanya untuk tidak tertinggal. Dan inilah yang kita rasain tiap hari kan. Harusnya kan teknologi itu bikin hemat waktu ya, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Setiap ada efisiensi baru, yang ada malah muncul lebih banyak lagi ekspektasi dan kewajiban baru. Alhasil, daftar kerjaan kita jadi meledak, padahal waktu kita ya tetap cuma 24 jam sehari. Nah, ketidakseimbangan inilah yang menciptakan rasa cemas dan dikejar-kejar waktu. Nah, mesin percepatan ini ternyata nggak berlaku sama buat semua orang. Justru sebaliknya, ia menciptakan semacam perpecahan besar di dalam masyarakat kita. Coba kita lihat gimana ini bisa terjadi. Di satu sisi, ada kelompok cepat. Anggap aja mereka ini kaum elit yang punya kuasa buat ngatur ritme waktu mereka sendiri sesuka hati. Mereka bisa lewatin antrean, bisa mendelegasikan tugas-tugas yang makan waktu, dan intinya mereka tuh kebal dari keharusan untuk menunggu. Nah, di sisi lain, ada kelompok lambat. Waktu mereka dikendalikan oleh orang lain. Merekalah yang harus menunggu, di loket, di telepon, di antrean. Mereka juga yang ngerjain pekerjaan-pekerjaan lambat yang nggak kelihatan, yang justru jadi fondasi biar si kelompok cepat bisa ngebut. Ini contoh yang kelihatan banget deh. Di bandara, ruang tunggu itu kan tempat di mana waktu rasanya berhenti dan terbuang sia-sia. Tapi, buat mereka yang mampu, mereka bisa menyewa minute suite kayak gini. Mereka membeli privasi dan mengubah waktu tunggu yang nggak berguna jadi jam kerja yang produktif atau mungkin istirahat yang berkualitas. Mereka itu literally membeli kendali atas waktu mereka sendiri di tengah ruang publik. Jadi, ya, inilah poin utamanya. Kemampuan buat mengendalikan waktu, buat nggak harus buang-buang waktu menunggu, itu bukan cuma sekedar keuntungan punya kuasa. Menurut sosiolog Barry Schwartz, itu adalah bagian dari definisi kekuasaan itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling mind-blowing. Kita sering banget mikir kalau kecepatan digital itu sesuatu yang maya, yang ada di awan, tapi ternyata kenyataannya jauh dari itu. Kecepatan itu sangat fisik, dan bahkan bisa dibilang brutal. Coba bayangin deh, setiap kali kita ngeklik, streaming, atau melakukan transaksi kilat, semua itu bergantung pada jaringan kabel fiber optik di bawah laut, menara-menara microwave yang tinggi menjulang, dan pusat data raksasa yang butuh energi luar biasa besar. Kecepatan digital kita itu akarnya tertanam kuat di bumi. Coba deh lihat tabel ini. Ini tuh kayak perlombaan senjata kecepatan di dunia high frequency trading antara pusat data di Chicago dan New Jersey. Perusahaan rela menghabiskan ratusan juta dolar cuma buat bangun jalur kabel fiber optik baru yang lebih lurus demi memangkas waktu transmisi sebanyak 1,35 milidetik. Terus, mereka pindah ke menara microwave buat motong beberapa milidetik lagi sampai hampir mentok di kecepatan cahaya. Gila kan? 1 milidetik
Lebih cepat dari kedipan mata, harganya bisa jutaan dolar. Ini bukti nyata betapa berharganya kecepatan fisik. Kutipan dari Donald Mackenzie ini ngena banget. Ini bukan lagi sekedar kabel biasa. Ini adalah urat nadi ekonomi modern. Kecepatan data yang lewat di jalur ini benar-benar secara langsung mempengaruhi pasar saham global. Dan coba lihat deh, pengorbanan apa aja yang mereka lakuin cuma demi kecepatan. Rute kabelnya dibuat lurus-lurus, bahkan sampai harus ngebor nembus gunung. Mereka sengaja ngurangin kabel cadangan biar lebih pendek, yang akibatnya bikin perbaikan jadi susah setengah mati. Bahkan gilanya lagi, mereka matiin fitur koreksi error data cuma buat motong beberapa mikrodetik. Artinya, mereka lebih milih kecepatan daripada keandalan. Semuanya demi kecepatan. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, apa dong kesimpulannya? Gimana kita seharusnya memandang kecepatan dalam hidup kita sehari-hari? Poin utamanya, dan ini penting banget buat kita sadari adalah perasaan terburu-buru yang kita alami itu bukanlah kegagalan pribadi kita dalam mengatur waktu. Bukan. Itu adalah gejala dari sebuah sistem sosial yang jauh lebih besar. Sebuah sistem di mana kecepatan itu jadi semacam sumber daya yang distribusinya nggak merata, yang pada akhirnya menciptakan hierarki antara mereka yang bisa memerintah waktu dan mereka yang diperintah olehnya. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Coba deh pikirin kehidupan Anda sehari-hari, di kerjaan, saat berinteraksi sama teknologi, bahkan saat istirahat. Seberapa besar sih kendali Anda atas waktu Anda sendiri? Dan seberapa sering Anda justru ngerasa dikendalikan sama waktu? Jawabannya mungkin bakal ngasih kita petunjuk soal di mana posisi kita dalam permainan kekuasaan dan kecepatan ini. Terima kasih sudah menyimak.